Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat semuanya? Baiklah, pada kesempatan hari ini izinkan saya akan menyampaikan kisi-kisi soal penilaian sumatif kelulusan kelas 12 untuk mata pelajaran Matematika Kurikulum 2013. Baiklah, pada kisi-kisi soal matematika ini saya akan menyampaikan 40 soal pilihan ganda dan 5 soal esai. Pada soal pilihan ganda terdiri dari 20% diambil dari materi kelas 10, 30% diambil dari materi kelas 11, dan 50% diambil dari materi kelas 12. Dan pada sumatif kelulusan ini terdiri dari 3 level, yaitu level 1 yang terdiri dari C1 dan C2. C1 mengetahui, C2 memahami. Kemudian pada level kognitif yang kedua terdiri dari aspek C3, yaitu menerapkan atau mengaplikasikan. Kemudian pada L3 atau level kognitif yang ketiga itu terdiri dari C4, C5, dan C6. C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, dan C6 mencipta. Proporsinya masing-masing adalah 30% untuk L1, 50% untuk L2, dan 20% untuk L3. Baiklah, langsung saja selengkapnya kisi-kisinya akan saya sampaikan berikut ini. Baiklah, langsung saja kita ke kisi-kisi penilaian sumatif kelulusan tahun ajaran 2024-2025. Untuk soal pilihan ganda yang pertama dengan materi pokoknya yaitu operasi bilangan berpangkat, bilangan rasional. Dengan indikator soal, peserta didik dapat memahami hasil operasi bilangan berpangkat, bilangan rasional. Contoh soalnya adalah sebagai berikut. Misalnya nilai dari 25 pangkat 1 per 2 ditambah 625 pangkat 1 per 2 dikurang 4 pangkat 1 per 2 sama dengan berapa? Nah, ini nanti bisa diselesaikan sendiri ya, dimana 25 pangkat 1 per 2 ini kita konversi ke dalam bentuk bilangan bentuk akar, sehingga menjadi akar 25 tambah akar 625 dikurang akar 4. Nanti bisa disederhanakan. Berikutnya kita langsung saja ke kisi soal nomor 2, di mana materi pokoknya yaitu merasionalkan bentuk akar. Dengan indikator soal, peserta didik dapat memahami hasil operasi dari bentuk akar, di mana contoh soalnya sebagai berikut. Bentuk sederhana dari 6 per 3 min akar 6 sama dengan berapa? Nah, ini kita bisa rasionalkan penyebut bentuk akarnya. Caranya, bilangan tersebut kita bisa kalikan dengan bilangan sekawan. Nah, bilangan sekawannya adalah 3 plus akar 6 per 3 plus akar 6. Kita bisa kalikan dan setelah itu silahkan dioperasikan. Berikutnya, kita ke kisi-kisi soal nomor 3. Nah, untuk nomor 3, materinya yaitu mengenai aljabar, yaitu mengenai sistem persamaan linear dua variabel, di mana indikator soalnya peserta didik dapat memahami nilai variabel pada sistem persamaan linear dua variabel dalam masalah kontekstual. Untuk contoh soalnya sebagai berikut. 12x min y plus 10 min 10x plus y sama dengan berapa? Nah, ini bisa diselesaikan. Caranya bisa kita operasikan bilangan-bilangan tersebut berdasarkan kelompoknya. Di sini ada variabel x, kita kelompokkan dulu 12x dengan min 10x. Kemudian setelah itu yang y-nya min y plus y. Baru setelah itu ditambah 10. Silahkan nanti dioperasikan. Dan untuk kisi-kisi soal nomor 4, materinya yaitu perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Dengan indikator soal, peserta didik dapat memahami nilai sinus, kosinus, dan tangen pada segitiga siku-siku. Untuk contoh soalnya seperti ini. Misalnya, jika sin alfa sama dengan 4 per 5, di mana alfa adalah sudut tumpul, maka cos alfanya sama dengan berapa?
Nah, ini gampang banget karena ini kita bisa menggunakan identitas dasar ya, yaitu dengan sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Tinggal kita masukkan aja atau kita substitusikan nilai 4/5-nya ke dalam sin kuadrat alfa, sehingga 4/5 pangkat 2 ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Tinggal dicari cos kuadrat alfanya berapa. Baik, kemudian saya berikan satu lagi kisi-kisi nomor 5 ya, yaitu tentang sudut berelasi di berbagai kuadran trigonometri, di mana indikator soalnya yaitu peserta didik dapat memahami nilai sudut berelasi di berbagai kuadran. Untuk contoh soalnya, ini sangat sederhana. Berapakah hasil dari sin 120 derajat? Nah, langsung aja ya, kita bisa menggunakan rumus trigonometri di mana sin 120 derajat ini ada pada kuadran kedua. Baiklah, itu untuk contoh-contoh soalnya ya, sampai dengan 5 soal. Berikutnya saya bacakan kisi-kisi nomor 6 sampai dengan nomor 45. Nomor 6-nya materinya tentang koordinat kutub dan koordinat kartesius trigonometri. Untuk nomor 7-nya yaitu mengenai aljabar, dalam hal ini adalah persamaan kuadrat. Untuk nomor 8-nya masih mengenai aljabar, yaitu mengenai fungsi kuadrat. Untuk nomor 9 mengenai program linier. Untuk nomor 10 juga sama, mengenai program linier. Untuk nomor 11 juga mengenai program linier. Nomor 12 program linier. Nomor 13 barisan dan deret. Kemudian nomor 14 barisan dan deret. Nomor 15 jarak dalam ruang. Nomor 16 tinggi bangun ruang. Nomor 17 luas bangun ruang. Kemudian nomor 18 kedudukan antar garis. Kemudian berikutnya nomor 19 volume bangun ruang. Nomor 20 kesamaan dua matriks. 21 kaidah pencacahan. 22 permutasi. 23 tentang kombinasi. 24 tentang frekuensi harapan. Kemudian 25 tentang kejadian saling lepas. 26 tentang kejadian saling bebas. 27 tentang peluang suatu kejadian. 28 tentang peluang suatu kejadian. 29 ukuran pemusatan data. Kemudian 30 ukuran penyebaran data. 31 penyajian data. 32 ukuran penyebaran data. 33 juga sama ukuran penyebaran data. 34 ukuran pemusatan data. Juga 35 sama ukuran pemusatan data. 36 limit fungsi. 37 turunan dan diferensial. 38 juga sama. 39 dan 40 sama-sama mengenai soal integral. Berikutnya untuk soal uraiannya. Untuk soal nomor 1, operasi hitung pada bentuk akar. Soal nomor 2, barisan dan deret. Soal nomor 3, kejadian saling bebas. Soal nomor 4, penyajian data. Dan soal nomor 5, mengenai integral. Baik, itu tadi kisi-kisi soal penilaian kelulusan ya, atau penilaian sumatif kelulusan tahun 2025. Baik, ini saja yang bisa saya bagikan. Insya Allah kita lanjutkan ke kisi-kisi untuk kurikulum merdeka di bagian berikutnya. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, itu tadi paparan tentang kisi-kisi soal penilaian sumatif kelulusan mata pelajaran matematika kelas 12 pada kurikulum 2013 yang akan diselenggarakan nanti jika tidak ada perubahan sekitar tanggal 14 April 2025. Baiklah, nanti kita akan lanjutkan insya Allah ke kisi-kisi soal matematika untuk kurikulum merdeka pada episode berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Salam guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.